We're gonna go and F Croatia. That's as simple as it gets. Semua media berbicara tentang John Hartman sebagai penyelamat. Semua media memuji rekor Piala Dunianya. Tapi apakah kalian tahu kalau pelatih ini pernah hampir menghancurkan ruang ganti timnya sendiri karena ego? Atau fakta bahwa dia pernah kabur meninggalkan timnasnya saat federasinya sedang kritis? Selamat datang di Bedah Tuntas yang paling jujur. Kita tidak akan cuma bicara manisnya John Hartman. Kita akan bongkar sisi gelap, skandal mulut besarnya, dan kenapa kehadirannya bisa menjadi berkah sekaligus kutukan bagi timnas Indonesia. Jika PSSI salah langkah, John Hartman bukan membawa kita ke Piala Dunia, tapi justru membawa kehancuran internal. Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Sekarang mari kita bedah satu fakta yang sengaja disembunyikan banyak orang. Kenapa John Hartman tiba-tiba meninggalkan Kanada, tim yang dia bawa ke puncak dunia, hanya untuk melihat klub di MLS? Kalau kalian cari di berbagai media internasional, mulai dari The Athletic, ESPN, hingga TSN di Kanada, kalian akan menemukan alasan yang pahit. Hartman tidak keluar karena ingin tantangan baru, tapi dia dipaksa menyerah oleh keadaan. Laporan media-media luar negeri menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Kanada saat itu sedang diambang kebangkrutan. Krisis finansialnya sangat parah. Hartman frustasi karena anggaran untuk sport science, biaya belanja tim, hingga program pemusatan latihan dipotong habis-habisan tepat sebelum Piala Dunia 2022. Bahkan terjadi boikot pemain karena masalah bonus yang tak kunjung dibayar. Media menyebut Hartman terjepit di tengah konflik antara pemain dan federasi. Dan disinilah letak poin krusialnya. Berdasarkan rekam jejak yang dicatat media global tersebut, kita bisa menarik satu kesimpulan. Hartman adalah pelatih yang tidak mau kompromi soal fasilitas. Dia mau yang terbaik untuk pemainnya. Ini adalah peringatan keras bagi kita di Indonesia. Jika PSSI tidak mampu memberikan standar profesional yang diminta Hartman, jangan kaget kalau dia pergi secara tiba-tiba. Dia bukan tipe pelatih yang mau diajak sabar dengan keterbatasan fasilitas. Dia pelatih kelas dunia dan dia menuntut lingkungan yang juga kelas dunia. Apakah PSSI benar-benar siap dengan standar setinggi itu? Di balik taktik jeniusnya, Hartman punya masalah besar dengan mulutnya. Di Piala Dunia 2022, dia melakukan hal paling konyol. Dia menghina Kroasia. Dia bilang di depan media akan mengangkangi Kroasia. Hasilnya, Kroasia murka. Mental pemain Kanada hancur dibantai 4-1. Dan Hartman jadi bahan hujatan dunia. Dia sering terjebak dalam gimmick motivasi yang berlebihan. Dia dituduh terlalu banyak bicara soal budaya dan mentalitas. Tapi kadang lupa pada realita teknis di lapangan. Di sepak bola kita yang netizennya sangat sensitif, mulut besar Hartman bisa menjadi gorengan politik yang melelahkan. Kita butuh pelatih tegas, tapi kita tidak butuh pelatih yang menciptakan musuh yang tidak perlu. Di Asia, etika itu nomor satu. Kalau Hartman tidak meredam arogansinya, ia bisa jadi musuh bersama pelatih-pelatih di Asia Tenggara. Masih belum percaya soal sisi sulitnya? Lihat apa yang terjadi di Toronto FC. Dia gagal total di level klub karena berkonflik dengan pemain bintang sekelas Federico Bernardeschi dan Lorenzo. Gaya kepemimpinannya yang ala militer kultus
ternyata jadi bumerang buat pemain yang punya ego besar. Di timnas Indonesia, kita punya banyak pemain abroad dan naturalisasi yang punya standar profesional tinggi. Kalau Hartman menggunakan gaya tekanan mental yang sama, ruang ganti Garuda bisa pecah. Hartman adalah pelatih yang sangat emosional. Dia pernah disanksi karena ribut di lorong pemain. Apakah kita siap dengan drama seperti ini setiap minggu? Pesan ini untuk PSSI. Merekrut Hartman bukan seperti membeli mobil mewah yang tinggal gas. Ini seperti memelihara macan. Dia bisa menerkam lawan, tapi kalau salah urus, dia menerkam tuannya sendiri. PSSI harus siap 3 hal. Anggaran tanpa batas. Jangan ajak dia hemat soal sport science dan analisa data. Zero intervensi. Jika ada pengurus PSSI yang coba titip pemain, Hartman akan meledak dan pergi. Pasang badan. PSSI harus punya tim humas yang super kuat untuk mencuci semua kontroversi yang akan keluar dari mulutnya Hartman. Jadi, apakah John Hartman adalah pilihan yang benar? Kesimpulan saya, dia adalah obat dosis tinggi. Dia pahit, dia punya efek samping yang keras, tapi dia bisa menyembuhkan penyakit mentalitas nyaris menang timnas kita. Tanpa kegilaan dan mulut besarnya, Kanada tidak akan pernah punya nyali melawan tim besar. Kita butuh arogansi itu agar Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh Jepang atau Australia. Hartman adalah pelatih yang butuh musuh untuk menang, dan mungkin musuh terbesarnya adalah keraguan kita sendiri. Kalau PSSI siap dengan dramanya, mari kita sambut era baru. Kalau tidak, siap-siap saja melihat kapal ini tenggelam dengan cara yang paling berisik. Bagaimana menurut kalian? Tulis opini paling jujur kalian di bawah. Saya akan balas komentar yang paling berani. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe HG Official.